Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Sahabat titik B dimanapun saat ini sedang menikmati bulan suci Ramadan, saat ini sedang menyemarakan, sedang menyelaraskan diri dengan syahrul Quran, dengan bulan Al-Quran. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian ayat-ayat cerita Quran surat ke-20, surat Toha, dalam perspektif Al-Hikam dan titik B. Kalau yang dijadwalkan kita akan memulai dari pukul 05.00 WIB waktu Indonesia Barat. Faktanya tadi setelah sholat subuh saja berakhir jam 5 lebih. Jadi tadi jam habis salam ya, tahiyat, saya lihat jam di atas itu sudah jam 5.02. Jadi di sini ada jarak dari PE ke masjid itu sekitar 200 meter. Nah, kemudian persiapan dan sebagainya kita baru bisa memulai jam 5.15 ke depan. Ya, kita akan memulai sekitar jam 5.10, 5.15. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, hari ini hari yang kedua bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan pendalaman kita, peneropongan kita, penghayatan kita pada Quran surat kedua, Quran surat ke-20, surat Toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Nah, kita akan kupas, akan kita dalami 3 ayat tadi. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, ini yang belum kita bahas kemarin berkaitan kenapa pemilihan ayat-ayat cerita itu surat Toha, bukan surat yang lain. Dulu sempat direncanakan, sempat terpikir itu untuk memilih surat Yusuf ya. Sepertinya surat Yusuf kita pending setelah surat Toha ini. Mengapa? Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, jadi misi apapun yang kita lakukan itu harus tersambung dengan kedalaman misi diri. Dan biasanya keinginan atau misi atau cita-cita sejak kecil itu bisa tenggelam, bisa tertutup, tapi tidak mati. Jadi teringat ketika dulu waktu kecil itu kan bapak ya, itu mewajibkan santrinya untuk hafal surat Yasin. Jadi seluruh murid bapak saya itu diwajibkan untuk hafal surat Yasin, karena alasannya untuk ziarah kubur, dan juga ini kan dibaca pada setiap malam Jumat. Jadi itu menjadi ciri dari lulusan Majelis Taklim Mambaul Ulum. Jadi hafal surat Yasin. Jadi kalau khataman bagi santri-santrinya yang sudah selesai Al-Quran atau hampir selesai Al-Quran ya, itu untuk dinyatakan khatam itu kalau sudah hafal surat Yasin. Terpikir dulu waktu kecil, kenapa harus hafal surat Yasin? Kalau kakak saya itu memang namanya Yasin, Muhammad Nur Yasin. Jadi
Kenapa kemudian yang diwajibkan oleh bapak saya itu hanya surat Yasin, padahal di Al-Quran itu ada surat Toha. Nah, itu yang kepikir sejak kecil. Kapan saya juga hafal surat Toha. Sahabat Iqbal, dimanapun Anda berada, itu keinginan masa kecil ya. Jadi keinginan masa kecil yang kemudian bertahan cukup lama itu memiliki alasan-alasan yang ada di bawah sadar yang tidak saya sadari, dan ketika kemudian situasinya memungkinkan itu akan muncul. Jadi cita-cita obsesi waktu kecil itu seperti virus ya. Ketika kondisinya tidak pas, dia menjadi benda mati ya, jadi kristal ya. Tapi kemudian ketika situasinya tepat, itu kembali hidup. Jadi itu alasan pribadi kenapa kemudian memilih surat Toha ya. Ini tersambung dengan cita-cita masa kecil. Itu sangat alamiah kalau kita melakukan sesuatu yang memiliki alasan yang dalam, dan alasan itu sampai ke masa lalu itu biasanya lebih kuat ya. Sahabat Iqbal, dimanapun Anda berada, itu sekilas sebelum kita akan lanjutkan. Jadi surat ini dimulai dengan surat Toha, dengan ucapan Toha, suatu kata yang misterius. Kita kemarin sudah menerangkan berkaitan dengan pemaknaan Toha, yaitu berkaitan dengan tantangan Al-Quran. Ini berasal dari bahasa yang sudah Anda kenal, maka disebutkan ini Toha. Ini bukan pakai hono coroko ya. Kalau pakai hono coroko, ini bangsa Arab ya tidak akan tertantang. Ini adalah menggunakan huruf yang Anda kenal, huruf hijaiyah, huruf to, huruf ha. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ini juga berkaitan dengan, bisa kita tafsirkan sebagai penyapaan kepada Nabi Muhammad. Toha, ini ada yang mengatakan Toha itu singkatan dari Tohir dan Hadi. Jadi Nabi Muhammad sebagai orang yang tohir, yang suci dan menyucikan, dan Hadi yang memberi petunjuk. Itu yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Ada satu hal juga yang nggak kalah penting seperti ini. Jadi suatu pesan itu perlu perhatian. Banyak hal itu, kalau hal yang pertama itu sebenarnya pesan kan itu kan berlalu lalang di sekitar kita. Agar suatu pesan itu masuk, maka perlu perhatian. Misalkan kalau kita kemudian ke orang itu kan misalnya, hai, baru ngomong. Kemudian kita sebutkan Bang Bakso. Jadi ada sesuatu yang kadang-kadang juga itu kalau kemudian di pantun itu ada namanya sampiran. Sampiran itu seringkali tidak bermakna, atau maknanya ini ya justru lucu, kacau. Intinya adalah menarik perhatian. Ini yang populer, misalkan dulu ada yang terkenal di Trans TV, OVJ. Nah, itu pun dimulai dengan di sana gunung, di sini gunung, di tengahnya pulau Jawa. Ini namanya sampiran. Ini enggak ada maknanya, maksudnya tidak ada makna tertentu. Intinya untuk mengarahkan perhatian audiens. Di sana gunung, di sini gunung, di tengahnya pulau Jawa. Nah, itu hanya untuk perhatian saja. Baru kemudian masuk ke pesannya, yaitu pemainnya bingung, dalangnya bingung, yang penting bisa ketawa. Jadi seperti itu. Jadi seringkali pesan itu nggak masuk kalau kemudian kita tidak memberi perhatian. Sahabat Iqbal, dimanapun Anda berada, ini hal yang sangat penting berkaitan dengan komunikasi. Harus diarahkan dulu, diberi perhatian dulu. Makanya ada yang mengatakan, ini yang namanya ilmu itu tidak ada yang gratis. Ilmu itu harus bayar. Bayarnya itu pay-nya, berbahasa Inggris pay, P-A-Y, pay-nya itu adalah pay attention. Tanpa kita memberi perhatian, ya suatu informasi yang begitu banyak di sekitar kita itu akan lalu lalang saja. Jadi kata kuncinya adalah perhatian. Jadi kita bisa tambahkan yang
Dari dua alasan tadi, penempatan kata atau huruf misterius toha itu adalah penarik perhatian. Jadi supaya orang-orang Arab ya, orang-orang yang berbahasa Arab waktu itu perhatiannya terarah. Sahabat Etika dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan di sini. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kita bisa terjemahkan, wahai Nabi Muhammad, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, dan tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepada engkau litashqa, agar engkau itu sedih, agar engkau itu celaka. Jadi Nabi Muhammad diingatkan ya. Jadi Al-Quran itu tidak untuk menyusahkan kamu. Al-Quran itu tidak untuk mencelakakanmu. Illa tadhkiratan liman yakhsha, tapi sebagai peringatan bagi orang yang yakhsha, bagi yang takut. Sahabat Etika dimanapun Anda berada, ini ada hal yang ini ya, kata-kata litashqa ini di surat Toha ini terulang berkenaan dengan kisah Nabi Adam. Kita bisa lebih memaknai kata litashqa. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, wahai Nabi Muhammad, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa, agar engkau sedih, agar engkau susah. Nah, untuk bisa membayangkan susah sedih itu apa, itu kita bisa kaitkan kata yang sama yang berkenaan dengan cerita Nabi Adam di surat ini ya, di surat ini, di ayat 100 lebih. Jadi di surat Toha ini ada cerita tentang Nabi Adam di ayat 100 lebih di bagian-bagian akhir. Qala ya Adamu inna hadza atuwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Qala ya Adamu, wahai Adam, ini adalah musuhmu. Jadi dijelaskan iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma, jangan sampai iblis ini mengeluarkan kamu, mengusir kamu minal jannati, dari surga, fatasqa, sehingga engkau susah. Jadi kita bisa membayangkan yang namanya ditasqa ya, menyusahkan diri, itu berarti seperti terusir dari surga. Jadi kesusahan yang sangat. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menyusahkan, bukan untuk mencelakai engkau ya Muhammad. Itu garis bawah pertama. Jadi di sini yang namanya Al-Quran itu bukan untuk menyusahkan ya, baik menyusahkan pemberi pesan yaitu Nabi Muhammad, penyampai pesan, maupun penerima pesan yaitu orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu tujuannya bukan itu. Kenapa di sini ditegaskan seperti itu? Ini kita akan perjelas di sini ya. Perkenaan ada dua hal yang akan kita bahas dan dari rangkaian ayat kedua dan yang ketiga ini. Yang pertama berkaitan dengan komunikasi, dan yang kedua itu berkaitan dengan transformasi. Nah, yang menyebabkan Al-Quran itu bisa menyusahkan itu bukan Quran yang menyusahkan, tapi sikap kita, sikap engkau ya Muhammad yang bisa menyusahkan diri. Sikap menyusahkan dirinya itu apa? Kalau kita berharap bisa mengubah orang lain. Jadi berharap pada orang lain itu berharap yang akan menyusahkan dirimu sendiri, bahkan termasuk berharap hidayah pada orang lain ya. Terlalu berharap supaya saya bisa mengubah pada orang lain supaya beriman, itu yang menyusahkan. Ini dijelaskan di Quran sebelumnya, surat sebelumnya, yaitu surat Al-Kahfi ya. Jadi kalau surat Toha ini surat 20, dijelaskan di surat Al-Kahfi surat 18 dikatakan fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Yang serupa dengan ini di surat ke-20 sebelum ini ya, surat ke-20
ya, kalau tidak. Surat ke-20 Asy'ara berarti surat ke-26. Itu dikatakan la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Jadi engkau bisa mencelakakan dirimu. Engkau hampir-hampir mencelakakan dirimu karena engkau berharap mereka itu, saking kamu berharapnya itu orang-orang kafir itu menjadi beriman. Jadi saking berharapnya Rasulullah itu sampai bisa itu mencelakakan diri sendiri. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala ayyakuna mu'minin. Itu di surat Asy-Syu'ara atau di surat Al-Kahfi. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yakunu bihadzal hadisi asafa. Sahabat Itikba dimanapun Anda berada, ini dua hal yang perlu dibedakan ya. Jadi antara kita menyampaikan pesan, berkomunikasi, dan antara bagaimana perubahan bagi si penerima pesan, yaitu transformasi. Ini dua hal yang perlu dibedakan. Ketika dua hal ini tercampur, ini yang menjadi stres, membuat Anda itu stres karena tidak ada orang tuh bisa mengubah siapapun. Jadi ini dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama berkaitan dengan komunikasi. Berkaitan dengan komunikasi, Nabi Muhammad itu ya hanya sebagai penyampai pesan. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan risalah, itu sangat terang ya. Dan di sini sudah dikatakan bahwa Al-Quran itu sudah dimudahkan. Jadi penyampaian pesan itu melalui dua hal, baik berupa ucapan maupun berupa tindakan. Yang berupa ucapan ini dijelaskan bahwa ini Al-Quran ini kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarafna. Ini di surat juga ya. Kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, dan kami telah menurunkan kau dalam bahasa lokal, yaitu bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi kenapa Al-Quran itu disampaikan dalam bahasa Arab? Ini bukan karena ini jadi alasan suatu pemilihan bahasa. Ini bukan berkaitan dengan si pemberi pesan, tapi adalah si penerima pesan. Jadi seperti ini ya, kalau kita ngomong dengan kucing, ya kita ngomongnya dengan bahasa yang bisa dipahami kucing, misalkan pus ya gitu kan ya, atau ke ayam apa. Jadi kita ketika menyampaikan pesan, kita tuh bahasa yang digunakan adalah bahasa si penerima pesan. Dan karena Nabi Muhammad itu tinggal di bahasa Arab, tinggal di tengah bangsa Arab, maka bahasanya bahasa Arab. Jadi di sini ada penekanan berkaitan dengan lokalitas. Bahasa yang digunakan secara luas waktu itu kan bukan bahasa Arab. Jadi kalau penguasa dunia waktu itu bangsa Persia dan bangsa Romawi, mereka tidak berbahasa Arab. Tapi Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Berarti ini berkaitan dengan kelokalan, dengan bahasa lokal, bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi ini dipilihnya bahasa Arab ini supaya bisa dipahami. Kalau kita menyampaikannya pakai bahasa yang lain, ya itu menjadi kerumitan tersendiri. Jadi itu sudah sangat jelas berkaitan dengan bahasa. Nabi Muhammad itu adalah yang sangat fasih, sudah sangat tepat ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sangat tepat karena Allah sudah memilihkan sendiri. Bahasanya itu adalah bahasa bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa lokal yang terang. Sahabat Itikba dimanapun Anda berada. Yang kedua berkaitan dengan penyampaian pesan secara tindakan. Nabi Muhammad sudah maksimal. Jadi bukan hanya berceramah, tapi sudah mempraktekkan apa yang menjadi materi ceramahnya. Dikatakan di Al-Quran itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya, kebiasaannya, ya itulah Al-Quran. Jadi bukan hanya mengandalkan suara, tapi seluruh tindakan Nabi Muhammad itu sendiri adalah Al-Quran. Wa bi rahmatin minallahi lintalahum, dan karena rahmatnya Allah maka engkau
bersikap lemah lembut. Jadi berkaitan dengan komunikasi, engkau Nabi Muhammad itu sudah sangat bagus. Engkau itu pada level yang terbaik. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi engkau latahdi, ini la-nya pendek ya. La-nya pendek itu artinya sungguh. Kalau la-nya panjang itu artinya tidak. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Nabi Muhammad latahdi, benar-benar menunjukkan ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Sahabat Iqba dimanapun Anda berada, ini berkaitan dengan komunikasi. Jadi berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan penyampaian pesan, itu Nabi Muhammad itu adalah wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau adalah penunjuk, pemberi petunjuk pada jalan yang lurus. Itu satu hal. Jadi berkaitan dengan komunikasi. Ini yang sering menjadi perdebatan itu kan seperti ini. Apakah Allah itu berbahasa Arab ya? Karena Al-Quran itu kalamullah. Apakah Allah itu berbahasa Arab? Ini pertanyaan yang salah. Jadi sekali lagi yang namanya bahasa itu terutama dipilih, bukan terutama, bahasa itu dipilih karena siapa penerima pesan, siapa penerima instruksi, siapa penerima informasi. Jadi kalau kita misalkan berkomunikasi tadi ya dengan kucing, dengan hewan, kita menggunakan bahasa kucing, bahasa hewan. Kita berkomunikasi dengan ayam, dengan bahasa ayam. Termasuk ketika kita berkomunikasi dengan mesin, ya kita bahasanya bahasa mesin. Jadi kalau kita mau memprogram supaya mesin itu mengikuti instruksi kita, ya kita dengan bahasa mesin itu. Jadi bahasa mesin itu atau bahasa komputer itu adalah bahasa saklar. Bahasa saklar itu switch itu hanya mengenal namanya on off. Jadi kalau kita mau berbicara dengan saklar, misalkan kita mau ini ya, memerintahkan supaya lampu mati, ya kita nggak bisa kemudian pakai suara mati ya, kecuali kalau kemudian ada sensornya ini ya, ada ya. Tapi kita ya saklarnya ditekan off maka mati. Jadi bahasa yang dipahami oleh lampu itu, atau on jadilah nyala, seperti itu. Itu bahasa saklar. Nah seperti sudah kita bahas kemarin, yang namanya komputer itu adalah jutaan saklar, bahkan miliaran saklar. Saklar yang sangat kecil yang biasanya disebut sebagai transistor. Jadi bahasa yang bisa dipahami mesinnya bahasa 0101. Cuma itu kemudian merepotkan, kemudian manusia mengembangkan bahasa yang lebih dekat dengan bahasa manusia, bahasa level tinggi. Jadi yang mirip dengan bahasa kita, supaya untuk berbicara dengan komputer tuh nggak pakai 0101. Nggak pakai on off, itu terlalu memusingkan. Kemudian ada orang yang mengembangkan, yang menjembatani supaya tidak pakai 0101. Kalau 0101 itu yaitu yang bahasanya mesin. Tapi bagaimana kemudian manusia bisa memprogram orang lain, maka dikembangkan bahasa yang tingkat tinggi, misalkan bahasa C++, Python dan sebagainya. Itu bahasa, itu kelihatannya kan bahasa manusia. Ketika if ya, jika, then ya, itu kan bahasa manusia, bahasa Inggris. Tapi sebenarnya itu adalah perlu diterjemahkan lebih lanjut, sehingga kemudian ini sebenarnya adalah pada hakikatnya adalah 0101 bahasa mesin. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi pertanyaannya bukan apakah Allah berbahasa Arab, tapi Al-Quran itu berbahasa Arab. Apakah Allah berbahasa Arab? Itu pertanyaan yang salah, karena di sini adalah Allah itu sebagai pemberi pesan. Jadi pertanyaannya, Al-Quran itu berbahasa Arab. Mengapa? Karena penerima pesan itu adalah bangsa Arab. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah kami mengutus suatu rasul kecuali bilisani qaumihi, kecuali dengan lidah, dengan logika, dengan cita rasa kaumnya. Jadi lokalitas itu kunci di dalam dakwah. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kenapa kemudian pemilihannya bahasa Arab? Ya penerimanya bahasa Arab.
yang dipahami oleh audiens adalah bahasa Arab. Jadi pemilihan bahasa Arab itu berkaitan dengan kondisi lokalitas dari si penerima pesan. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, itu satu hal berkaitan dengan komunikasi. Jadi dengan penyampaian pesan itu Nabi Muhammad sudah nilainya sudah sempurna. Wa innaka la tahdi ila suratim mustaqim. Sungguh engkau ya Rasulullah, ya Muhammad adalah sungguh pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Dan itu saja tugas kamu itu seperti itu, memilihkan pesan sebaik-baiknya. Adapun hasil itu hal yang lain. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini berbeda dengan ini ya, berbeda dengan kita berbicara dengan mesin. Ketika kita berbicara dengan mesin dan kemudian mesinnya, komputernya itu tidak mengeksekusi apa yang kita kehendaki, itu memang kesalahannya pada kita. Kesalahan pada kita karena kita gagal menyampaikan instruksi dalam bahasa yang dipahami mesin. Tapi tidak demikian situasinya ketika kita berkomunikasi dengan manusia. Kita berdakwah ya, ketika Rasulullah itu berdakwah dan kita semuanya pun pada dasarnya adalah dai-dai, juru dakwah. Itu tidak demikian. Kalau kemudian kita sudah sebaik-baiknya, itu masalah hasil itu hal yang lain. Karena kita berhadapan dengan manusia. Makanya di surat Ibrahim surat 14 yang tadi saya sebutkan, itu sangat jelas membedakan dua hal antara komunikasi dan transformasi. Jadi yang komunikasi itu wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, itu berkaitan dengan komunikasi. Jadi tidaklah kami mengutus suatu rasul illa bilisani qaumihi, kecuali dengan bahasa kaumnya. Dan Nabi Muhammad itu bahasa Arab, maka bilisani arabiyyin mubin, ini berkaitan dengan komunikasi. Yang kedua berkaitan dengan transformasi, berkaitan dengan perubahan. Itu adalah urusannya Allah. Fayudillu wa mayyasha wa yahdi mayyasha, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Itu berkaitan dengan transformasi. Karena namanya perubahan itu harus dari dalam si individu, harus dari dalam si penerima pesan itu, dan itu bukan urusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini yang menyebabkan Rasulullah itu menjadi ini nyaris ini ingin mati ya. La'allaka bahyun nafsaka alla yakunu mu'minin wa la'allaka nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, yang menyebabkan Rasulullah itu menjadi ini ya, boleh dikatakan ingin mati ya. Berarti perasaan itu sangat berat, saking beratnya, saking berharapnya orang itu beriman. Itu ya tadi, karena urusan beriman itu bukan urusan engkau ya Rasulullah. Ini yang perlu kita cermati ya, berkaitan dengan interaksi dengan manusia. Jadi harapan yang mustahil, harapan yang mencelakakan diri sendiri itu adalah berharap kepada manusia. Bahkan berharap ya, hingga orang itu mendapat hidayah, itu pun bisa mencelakakan diri sendiri. Apalagi kita berharap misalnya proposal diterima atau tawaran diterima, yaitu sebaiknya tidak kita andalkan pada diri sendiri. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tiba, dimanapun Anda berada, ini berkaitan dengan transformasi. Sekarang kita lihat di sini ya. Jadi kita bisa membagi berkaitan dengan perubahan, supaya kita membayangkan bahwa manusia itu nanti adalah level yang tertinggi. Kita akan lihat berkaitan dengan perubahan. Perubahan yang paling dasar ini kalau berkaitan dengan yang ada di dunia ini perubahan namanya perubahan fisika. Ini perubahan yang paling dangkal. Ini hanya perubahan tampilan saja, dan ini yang sangat mudah, sangat kelihatan, tapi sebenarnya ini hanya perubahan tampilan saja. Contohnya ketika air berubah menjadi
kita air, jadi kita panaskan berubah menjadi gas, itu ya tetap air. Airnya tetap air, hanya jarak antar molekul airnya, butiran airnya yang bertambah. Jadi kalau di cair itu jaraknya sangat rapat ya, ketika dipanaskan itu kemudian ikatan hidrogennya putus, itu kemudian air berubah jadi gas, air menjadi uap. Itu namanya perubahan fisika. Ini yang sering kali terjadi di masyarakat kita itu ketika ini misalkan memperingati Hari Kartini ya, supaya orang berubah jadi Kartini, ya, pakai baju-baju Kartini. Ini hari misalnya Hari Pendidikan Nasional, supaya kemudian mereka sadar berpendidikan, kelihatannya ya, sadar pendidikan ya diadakan upacara. Itu perubahan-perubahan yang sifatnya dangkal, tapi ini yang terukur ya, justru yang kelihatan itu yang dangkal. Itu level paling dangkal dari perubahan, kita bisa lihat di perubahan fisika, transformasi secara fisika. Itu tidak mengubah molekul air tadi. Airnya tetap air, hanya jaraknya yang tambah renggang. Yang kedua, perubahan yang lebih dalam itu adalah perubahan kimia. Perubahan kimia itu lebih dalam lagi karena di sini molekulnya itu berubah. Jadi ketika air kita ini ya dengan proses elektrolisis ya, air kita kemudian dihubungkan dengan baterai, itu air itu kan H2O, hidrogennya 2 dan oksigen, kemudian kita pecah dengan bantuan energi listrik, itu menjadi air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Ini perubahannya perubahan kimia, sudah levelnya sudah lebih dalam lagi. Jadi kalau tadi kan kalau perubahan fisika itu perubahan yang hanya dangkal ya, air tetap air. Tapi kalau perubahan kimia itu air sudah berubah dengan wujud yang lain. Jadi air H2O dengan bantuan listrik menjadi H2 dan O2. Itu sudah mengubah zatnya sudah berubah. Dan ini perubahan ini lebih dalam ya daripada perubahan fisika. Yang lebih dalam lagi, perubahannya lebih dalam lagi itu bukan lagi mengubah berkaitan dengan kulit. Jadi kalau kemudian tadi ya perubahan fisika itu bukan perubahannya bahkan di kulit pun enggak. Jadi hanya aksesoris saja kan. Kalau ibaratnya perubahan baju ya, itu perubahan fisika. Kalau perubahan kimia itu perubahan di kulit. Jadi semua reaksi kimia itu berkaitan dengan kulit atom. Jadi kulit atom itu yang digunakan untuk saling berhubungan antar atom. Nah, yang lebih dalam lagi itu adalah perubahan nuklir ya, perubahan di inti atom. Dan perubahan ini benar-benar bukan sekedar mengubah molekul ya, tapi mengubah atom itu sendiri. Jadi kalau hidrogen itu kemudian bergabung menjadi helium ya. Nah, itu akan menghasilkan energi yang luar biasa. Itu terjadi perubahannya adalah di inti, perubahan nuklir. Nuklir itu nukleon ya, asal kata nukleon. Itu artinya perubahan di inti. Ini yang sangat-sangat dahsyat. Perubahan berkaitan dengan di inti ini sangat-sangat dahsyat. Ini yang kita saksikan sehari-hari. Kalau kita lihat di langit, ini di langit ada reaktor nuklir ya, reaktor termonuklir yang luar biasa yang mengubah hidrogen menjadi helium, yaitu matahari. Itu perubahan nuklir, itu perubahan di inti. Dengan analogi seperti itu, perubahan yang berkaitan dari menjadi orang kafir menjadi orang beriman, itu perubahannya terjadi di inti keyakinan seseorang. Dan itu pertama sangat-sangat tidak mudah ya. Ya kalau di perubahan berkaitan dengan benda mati ya tadi dengan atom-atom itu bisa direkayasa. Tapi kalau berkaitan dengan inti keyakinan seseorang itu bukan urusan pemberi pesan lagi, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu disadari ya, ketika kita interaksi dengan manusia, kita berbeda dengan ketika kita berinteraksi dengan air, dengan berinteraksi dengan hidrogen.
Kalau berinteraksi dengan hidrogen, dengan air, itu bisa kita rekayasa dari luar. Dan secara umum, hukum-hukum alam itu konsisten, tidak berubah. Tapi beda dengan bagaimana mengubah orang, itu adalah sesuatu yang mustahil. Mengubah keyakinan orang itu sesuatu yang mustahil. Harus ada kesadaran dari diri orang itu untuk mengubahnya dari dalam. Kalau perubahannya hanya perubahan baju, perubahan yang dangkal, itu mungkin bisa dipaksakan. Tapi berkaitan dengan bagaimana mengubah seorang yang tadinya kafir menjadi beriman, ini kan berkaitan dengan inti keyakinan seseorang. Ini yang merupakan proses yang mustahil. Kalau kita kemudian berharap, itu yang menyebabkan kekecewaan. Litasqa Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Jadi Al-Qur'an ini bukan untuk membuat engkau sedih, membuat engkau celaka, membuat engkau hampir ingin bunuh diri, ingin mati ya Rasulullah, ya Muhammad. Jadi perlu dibedakan, tugas kamu itu hanya komunikasi, tugas kamu itu hanya menyampaikan pesan. Adapun berkaitan dengan transformasi, dengan perubahan seseorang, itu adalah urusan hidayah. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi berkaitan dengan keimanan, ya tidak ada cara untuk meyakinkan orang supaya beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna wa yahdi may yasha. Jadi engkau itu innaka la tahdi. Kalau tadi kan berkaitan dengan pesan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Jadi la-nya pendek. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad pemberi petunjuk pada jalan yang lurus. Nah, berkaitan dengan transformasi seseorang, innaka la tahdi, nilainya panjang, la tahdi man ahbabta. Innaka sesungguhnya engkau, la tahdi bukanlah, tidak dapat engkau memberi petunjuk. Nilainya panjang. Ini kalau sekilas mirip banget ya. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Innaka la tahdi man ahbabta. Jadi engkau itu tidak dapat memberi petunjuk, tidak dapat mengubah kondisi inti keyakinan dari seseorang siapapun, termasuk yang engkau cintai Muhammad. Engkau tidak bisa meyakinkan orang untuk beriman, karena iman itu tidak dibuktikan, karena iman itu hal yang sangat dasar. Iman itu harus muncul dari dalam diri sendiri, dan itu adalah urusan hidayah. Jadi beda dengan seperti ini ya. Kenapa kemudian iman itu harus dari dalam? Beda dengan sesuatu yang sifatnya itu turunan, sifatnya teorema. Misalkan teorema Pitagoras. Kita bisa meyakinkan seseorang dengan teorema Pitagoras. Cara meyakinkan itu apa? Cara meyakinkan itu dengan cara membuktikan. Ini teorema Pitagoras, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jadi kalau kita membuat segitiga siku-siku, kemudian sisi yang terpanjang kita buatkan persegi, dan di sisi yang lain, di siku-siku yang lain juga dibuatkan persegi, maka jumlah luas luas persegi yang paling besar yang dibentuk dari sisi yang paling panjang, itu luasnya sama dengan jumlah luas persegi dengan sisi siku-siku yang lain itu. Nah, ini kalau pakai bahasa kata-kata susah ya, karena matematika itu bahasa visual. Nah, ini teorema Pitagoras, ini kebenaran turunan. Karena kebenaran turunan, maka kita bisa membuktikannya, kita bisa meyakinkannya dengan pembuktian geometris ya. Kita perlu sedikit keterampilan geometri dan keterampilan aljabar, kita akan bisa membuktikan, bisa meyakinkan teorema Pitagoras, karena teorema Pitagoras itu adalah kebenaran turunan. Berbeda dengan keimanan. Keimanan itu sesuatu yang fundamental, sesuatu yang dasar. Itu kita tidak mungkin membuktikan. Oleh karena itu tidak pula kita bisa meyakinkan. Ini sangat terang ya, berkaitan dengan bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa
membuktikan keimanan, bukan karena ini ya, tapi karena memang keimanannya tidak bisa dibuktikan. Kalau kita kemudian memaksakan itu yang menyebabkan litasko, kita itu bisa terbawa, terlarut dalam kesedihan yang tidak perlu. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, ini makanya berkaitan dengan bagaimana masalah pembuktian itu hal yang sangat-sangat dasar. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa kemudian meyakinkan orang untuk beriman, karena iman itu adalah fondasi, adalah kebenaran dasar. Kebenaran dasar itu tidak dibuktikan. Makanya innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberi petunjuk pada siapapun, termasuk yang engkau cintai. Demikian berkenaan dengan surat Toha, surat Toha ayat kedua dan yang ketiga. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi di sini litashqa, kita perlu di sini supaya tidak terjebak, terjerumus dalam semangat pengen mati ya, hampir putus asa, hampir mencelakakan diri. Itu kita perlu menyadari bahwa iman itu tidak bisa diyakinkan ke orang lain. Iman itu tidak bisa dibuktikan. Iman ya per definisi hal yang sangat dasar, hal yang paling dasar. Hal yang paling dasar ya tidak mungkin diberi dasar lagi. Kalau yang diberi dasar lagi ya namanya bukan hal yang paling dasar lagi. Jadi iman itu hal yang paling dasar dan berada di dalam dasar diri seseorang, berada dalam inti keyakinan seseorang, dan itu bukan urusan engkau ya Muhammad. Jadi Al-Quran tidaklah diturunkan kepada engkau litashqa, tidak supaya engkau itu celaka, tidak supaya engkau sedih. Oleh karena itu perlu bedakan antara penyampaian yang sebaik-baiknya, dan itulah yang seharusnya engkau lakukan. Tapi engkau harus menyadari berkaitan dengan perubahan seseorang, perubahan paradigma ya, perubahan inti dari diri seseorang, itu bukan urusan engkau ya Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.